Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mutiara Zahra dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, dioda, transistor, relay, optik maupun elemen mekanikal. Gerbang yang diterjemahkan dari istilah AC gate adalah elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Semua fungsi digital pada dasarnya tersusun atas gabungan beberapa gerbang logika dasar yang disusun berdasarkan fungsi yang diinginkan. Dari pengertian yang lain, gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor. Akan tetapi, dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Untuk menyatukan beberapa logika, kita membutuhkan operator logika. Dan untuk membuktikan kebenaran dari logika, kita dapat menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran menampilkan hubungan antara nilai kebenaran dari proposisi atomik. Dengan tabel kebenaran, suatu persamaan logika ataupun proposisi bisa dicari nilai kebenarannya. Berikut adalah pengertian dari gerbang logika dasar N beserta simbol gerbangnya dan tabel kebenarannya. Pada gerbang N, polanya mengikuti sistem perkalian di mana jika input salah satu atau keduanya bernilai 0, maka outputnya akan 0. Gerbang N atau N-gate atau dapat pula disebut gate N adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk input dan hanya mempunyai satu jalan keluar output. Gerbang N mempunyai dua atau lebih dari dua dalam gerbang sukan N. Untuk menghasilkan sinyal keluaran tinggi, maka semua sinyal masukan harus bernilai tinggi. Selanjutnya adalah pengertian dari gerbang logika dasar OR. Pada gerbang OR, pola yang digunakan yaitu pola penjumlahan di mana jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Gerbang OR berbeda dengan gerbang NOT yang hanya memiliki satu input. Gerbang ini memiliki paling sedikit dua jalur input. Artinya, inputnya bisa lebih dari 2, misalnya 4 atau 8. Yang jelas adalah semua gerbang logika selalu mempunyai hanya satu output. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Selanjutnya pengertian gerbang logika dasar NOT. Pada gerbang NOT yang merupakan gerbang pembalik, jika input 1 maka outputnya akan 0. Begitu juga sebaliknya. Gerbang NOT atau juga bisa disebut dengan pembalik atau inverter memiliki fungsi membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Sebuah inverter atau pembalik adalah gerbang dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran di mana keadaan keluarannya selalu berlawanan dengan keadaan masukan. Membalik dalam hal ini adalah mengubah menjadi lawannya, karena dalam logika tegangan hanya ada dua kondisi yaitu tinggi dan rendah atau 1 dan 0. Maka membalik logika tegangan berarti mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya mengubah 0 menjadi 1. Selanjutnya adalah pengertian dari gerbang logika bentukan atau NAND. Pada gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. Gerbang NAND adalah suatu not N atau suatu fungsi N yang dibalikkan. Dengan kata lain bahwa gerbang NAND akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai tinggi. Pengertian gerbang logika NOR. Pada gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Gerbang NOR adalah suatu not OR atau suatu fungsi OR yang dibalikkan sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang NOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masuknya bernilai rendah. Selanjutnya adalah pengertian dari gerbang logika bentukan XOR.
Pada gerbang SOR, polanya yaitu dengan menjumlahkan kedua input dan jika hasilnya ganjil maka output akan bernilai 1. Gerbang SOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah atau semua masukan bernilai tinggi. Atau dengan kata lain bahwa SOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama semua. Yang terakhir adalah pengertian dari gerbang logika bentukan XNOR. Pada gerbang XNOR berlaku kebalikannya. Gerbang XNOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukan bernilai sama, atau kebalikan dari gerbang SOR. Berikut ini adalah soal yang A. F sama dengan not A, N not B, N C, XNOR A, N B not C, XNOR not A, N not B. Kemudian untuk soal yang B, F sama dengan not A, N, B, N, C, SOR A, non B, OR B, N, C, SOR A, N, B, NOR C. Di sini kita menggunakan aplikasi dari Logic.ly. Yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan 3 inputan terlebih dahulu. Di sini sudah saya kasih nama dari setiap inputan, yaitu inputan A, B, dan C. Karena di soal itu kan A dan B-nya dinotkan, jadi kita kasih tanda not A dan not B, lalu kita masukkan tanda N untuk menggabungkan 3 inputan tersebut. Dan jangan lupa kita menambahkan 3 inputan dari inputan N. Lalu kita sambungkan. Seperti ini. Kemudian di soal tersebut selanjutnya adalah kemudian kita masukkan lagi inputan N untuk menghubungkan inputan A dan B. Jangan lupa kita menambahkan inputan N-nya menjadi 3. Kemudian kita hubungkan inputan A, kemudian inputan B, dan karena di soalnya C-nya itu not, kemudian kita tambahkan inputan not-nya. Setelah itu, dan dari kurungan yang terakhir yaitu not A dan not B. Pertama-tama kita masukkan dulu inputan N-nya. Karena di sini not A dan not B sudah ada, jadi kita tinggal menghubungkan ke inputan N tersebut. Dan yang terakhir kita hubungkan ke inputan XNOR dari 3 inputan tersebut. Kemudian kita sambungkan dari setiap inputan. Dan di sini saya akan memasukkan outputnya sebagai tanda.
Kita beri nama F. Kemudian kita sambungkan, dan ternyata lampunya itu mati. Itu berarti tanda dari inputan tersebut semuanya adalah 0. Untuk soal yang B adalah F sama dengan not A N B N C SOR A nan B OR B N C SOR A N B NOR C. Nah, pertama-tama kita memasukkan 3 inputan terlebih dahulu seperti soal sebelumnya. Ini. Kemudian kita kasih teks dari setiap inputan tersebut. Untuk yang paling atas kita kasih inputan A. Untuk yang di tengah kita beri E. Untuk yang di tengah kita kasih inputan B. Dan yang di bawah kita kasih inputan C. Kemudian di soal tersebut kita hubungkan A, B, lalu ketiga. Kemudian kita masukkan gerbang NOT di inputan A. Kemudian sambungkan. Kemudian masukkan gerbang M untuk menyambungkan ketiga inputan tersebut. Dan jangan lupa kita tambahkan 3 inputan di gerbang M. Kemudian kita sambungkan. Kemudian sambungkan gerbang A dan juga gerbang B. Selanjutnya kita hubungkan dengan gerbang N untuk menghubungkan B dan C. Kemudian kita sambungkan. Untuk menyambungkan inputan gerbang NAND dan N, kita menggunakan gerbang OR. Kemudian kita sambungkan. Untuk kurungan yang ketiga ada gerbang, masukkan gerbang NOR untuk memasukkan inputan B dan juga C. Selanjutnya untuk menghubungkan B NOR C dengan inputan A menggunakan inputan N.
dengan gerbang N. Dan yang terakhir, kita hubungkan tiga inputan tersebut dengan gerbang SOR. Tidak lupa kita menambahkannya menjadi 3 inputan, kemudian kita sambungkan. Untuk outputnya kita tambahkan lampu. Kemudian untuk outputnya kita tambahkan lampu. Dan kita ganti menjadi outputnya F. Itu kita sambungkan, dan ternyata lampunya menyala.